memorinya tadi penuh. Fokusnya mah ke Serang Banten, ke gua fokusnya. Jadi yang megang pusaka Indonesia itu gua. Makanya dibilang Raja Tunggal dari selatan. Bokap nyokap gua di sono di Cibudus Kelor. Cuman lebih ke jangan terlalu diistimewain. Kalau kata Simba gua mah itu adik-adik gua. Kalau kira-kira salah, perjanjian tertulis. Tempat iblis, tempat setan di neraka jahanam, bukan di bumi. Lu kalau pengen jadi iblis, pengen jadi setan, pergi dari bumi sono ke neraka jahanam, ke matahari. Udah makanya itu tadi, jangan nggak percaya sama gua, karena konsepnya gua mau berpikir pinter. Kenapa? Karena semuanya dipertanggungjawabin. Pertanggung jawab kayak gimana? Neraka jahanam ngebayar gua, kalian ngebayar dengan lama kurungan. Itu tuh intinya. Ya konsepnya meninggal aja lah dulu. Makanya gue lewat aja orang kagak sujud ditembak mati. Gue lewat orang kagak sujud ditembak mati. Apalagi orang yang lainnya. Terus apalagi itu namanya kelakuan. Lu kalau nggak ngelunjak sama orang-orang yang keturunan dari simba-simba gua, paling masuk neraka jahanam lu. Makanya lu nya kalau nggak pengen dilunjak, kelakuannya dijaga. Itu intinya. Ini mau bicara tentang apa tadi namanya, agama sama berpikir yang kritis. Berpikir yang kritis yang bagaimana? Kalau gua nih, cara berpikir gua ini macam tentang pendidikan yang dengan ancaman. Pendidikan yang dengan ancaman itu pendidikan yang orang-orang sok pinter. Apaan sih tujuannya? Apaan tujuannya? Gua nggak tahu lu tujuannya apaan. Gua mau berpegang ke Al-Quran. Gua mau berpegangnya ke Al-Quran. Gua kagak nggak tahu gua kayak gituan mah. Tahu gua apa namanya, lu baik apa jahat? Baik nggak apa-apa. Jahat, tempat iblis, tempat setan di neraka jahanam. Udah lu kalau sosok pinter mah gua bunuh nih. Karena dicontoh sama yang lainnya. Jadi konsepnya itu lebih ke dipikirin dulu, dipikirin. Bener apa enggak? Salah apa enggak? Kalau salah baru protes. Jangan protes dulu, lu ada deckingnya ya. Gue mah seneng yang bagian kayak begini, seneng banget. Yang ada deckingnya kan, gue mah seneng banget beneran, seneng banget beneran. Kamu tahu nggak? Berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Please dong, kalau nggak mau mati jangan berbohong. Yang nyuruh siapa? Itu aja dulu. Kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Makanya didengerin, dipikirin dulu. Kalau salah baru protes. Jangan kebanyakan protes. Karena pendidikan itu dengan ancaman. Lu ngomong panjang lebar apaan? Ya orang tujuannya apaan? Ya gue mau bikinnya mah ke situ. Lu baik apa jahat? Baik ya udah terserah lu lah mau ngapain kek. Lu ngapain? Apa namanya udah salah masih ngotot lagi. Wah. Ada deckingnya kan? Bener kan? Harus berani kayak begitu coy, jangan diem aja, harus berani. Gue disumpah untuk ngejaga agama sama ngejaga negara. Gue kalau lari dari sumpah gue masuk neraka jahanam. Lu kalau nggak sanggup ngejaga agama, ngejaga negara, ngomong aja. Masih banyak yang sanggup. Orang berebutan jadi militer, berebutan. Kagak militer nyari orang, kagak berebutan. Cuman pemimpin militer itu dipilih. Orang yang pinter-pinter itu dipilih. Kagak mau mengabdi sama agama, nggak mau mengabdi sama negara, dibunuh. Nggak apa-apa, kagak dosa. Itu intinya. Mau nanya apa lagi? Ini lanjutan tadi, cerita tadi.
Jadi fokusnya ke Serang Banten, Kampung Ciwidey Kidul, Kecamatan Kasemen, Kelurahan Masjid Priai, Kota Serang, Kota Serang Banten, Provinsi Banten. Sensor ada kan, sensor yang deteksi orang bohong ada kan. Gue nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana, kejahatan lu apa aja, kelompok lu siapa aja, udah di situ aja. Jadi pasangin peluru chat, dipasangin dong peluru chat. Kalau dianya berbohong kayak gimana Ustadz? Pelurunya nembak sendiri dong, dar. Pelurunya nembak sendiri. Kalau nggak mau kayak gituin, jangan ngelakuin kejahatan. Dikasih waktu 1 minggu. Emangnya orang gila lu? Orang yang ngebunuh orang yang gak bersalah itu masuk neraka jahanam. Untungnya apaan? Orang dikasih kelebihan manfaatin orang lain. Untungnya apaan? Gak ada untungnya. Makanya masih mending introvert aja, introvert. Jangan gak introvert. Karena ini kalau dibilangin lagi perang, tapi perangnya ngelawan masyarakatnya sendiri sama orang-orang yang manfaatin masyarakat. Jadi intinya kayak gimana? Kalau ada orang yang ngajarin bohong, itu orang jahat. Ngajarin kejujuran aja terus. Itu intinya. Terus apalagi itu namanya, orang-orang yang dapat bisikan di kuping. Gua nggak pernah nyuruh orang nggak pernah nyuruh orang buat bikin bisikan ke kuping. Cuman konsepnya gue lagi ngasih pengajaran nih. Kadang-kadang orang takut sama agama, dipikirnya gua makanya takut. Gue nggak pernah bikin bisikan-bisikan kayak gitu. Meskipun pernah, paling untuk kebaikan. Meskipun pernah, nggak mungkin yang nggak benar. Itu intinya. Terus apalagi itu namanya, makanya telepati itu dilarang telepati karena menimbulkan fitnah. Makanya masih mending apa adanya aja, ngomong aja, nggak tahu tinggal nanya, salah tinggal dibetulin. Yang penting jangan berbohong. Orang ngelakuin kejahatan karena nggak berpendidikan. Kalau berpendidikan pasti nggak bakal ngelakuin kejahatan. Itu intinya. Terus mau nanya apa lagi ya, gue mau jelasin apa lagi. Jadi kalau dapat telepati itu dilawan aja. Gue berpegang ke Al-Quran. Apaan sih lu ngomong apaan? Tempat iblis, tempat setan di neraka jahanam, bukan di bumi. Lu lari dari neraka jahanam ya. Wah. Mau pergi sendiri apa mau diseret paksa? Itu intinya. Terus kalau misalnya orang ngeliat pakai baju begini yang ini, anjir, mbak, itu mah baju cewek murahan, mbak. Mbak dipanggil murahan kagak mau, dinasihatin lah mbak. Termatinya nggak dikuburin loh. Dinasihatin, jangan dimarahin. Mbak tahu nggak mbak, wanita itu salah satu keindahan alam. Mbak memang indah dilihatnya. Tapi cara berpakaiannya nggak indah untuk dilihat mbak. Apalagi kalau lagi senyum. Nggak apa-apa kayak begitu. Orang salah dinasihatin, diingetin, tanda tangan lah. Kelamaan tanda tangan. Dar. Anjir, itu peluru cat, besok peluru beneran. Pendidikan itu rasa takut. Bangsa Indonesia itu berdasarkan ketuhanan. Kalau nggak punya rasa takut, pergi dari Indonesia. Mau pergi apa mau dibunuh? Mau pergi apa mau dibunuh? Kecuali lu ngebunuh orang yang nggak bersalah, baru dosa. Kalau lu ngebunuh orang yang nggak bersalah, baru dosa. Kalau orang ngebunuh orang yang bersalah setelah perjanjian tertulis, karena nggak semua orang paham tentang hukuman, itu kagak dosa. Semuanya itu punya bangsa Indonesia. Cuman dipikirin pelan. Yang penting mah udah diingetin. Itu intinya. Terus apalagi tuh namanya, belajar ideologi kayak gimana? Belajar ideologi mah cuman gini doang, masih minta pendapat dari yang lainnya apa enggak?
Kalau minta pendapat dari yang lainnya namanya kapitalisme. Kalau nggak minta pendapat dari yang lainnya namanya komunisme. Nah, kalau nggak minta pendapat dari yang lainnya mah nggak bakalan diizinin ngedirin negara. Anjir dah. Jadi bedanya ideologi itu kurut chat. Bedanya ideologi itu cuman minta pendapat dari yang lainnya sama nggak minta pendapat dari yang lainnya. Kayak ideologi lebatisme, matisme, sismisme yang lainnya kayak gimana coy? Itu alat propaganda yang bikin membuat masyarakat ngebenci pemerintahan, pemerintahan ngebenci masyarakat, pemerintahan ngebenci pemerintahan, masyarakat ngebenci masyarakat. Makanya agama itu ngelarang belajar sesuatu yang ngajarin kebencian. Itu udah bukti dari Al-Quran. Makanya orang dilarang belajar pendidikan pemerintahan. Kenapa? Karena nggak tahu dengan batasannya. Batasannya apa? Di agama ada batasannya, itu jangan belajar teori politik sama siasat. Teori politik sama siasat itu perbuatan orang-orang licik. Makanya dilarang sama agama. Ada yang diperbolehin apa? Contohnya kayak habis makan pasti minum. Itu boleh dipelajarin. Cuman kalau niatnya tadi, kalau untuk yang jahat, ya nggak boleh, dapat dosa. Itu intinya. Kalau gue mah gampangnya mah pakai helikopter, pakai drone. Karena kalau gue kemana-mana merekanya pada ngikut. Bokap nyokap gue mah senang, gue apa adanya itu senang. Maksudnya kadang-kadang nih, gue kadang-kadang udah di sininya pada bersandiwara, yang di sononya ikut-ikutan bersandiwara. Maksudnya mah begini konsepnya. Yang di sono terus motivasi terus. Apa namanya? Jangan ikut-ikutan kayak mereka, karena merekanya itu ada yang daya tangkapnya kurang, ada yang pansos. Itu intinya. Jadi intinya kayak gimana, gue berpegang ke Al-Quran. Gue nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana, gue mah nggak pernah mau kayak gitu. Cuman konsepnya kayak mojokin orang padahal kagak ada. Pendidikan mah umum coy, umum, nggak ke satu orang. Pendidikan mah umum. Itu intinya. Terus apalagi tuh namanya, Mamang tahu nggak, sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu rasa takut. Mamang pernah dengar nggak? Mamang pernah dengar nggak hukuman ketuhanan? Yang dijahit mulutnya hidup-hidup, congkel matanya hidup-hidup, ditusuk pakai obeng yang 2 jengkal hidup-hidup, kupingnya pernah dengar nggak, Mang? Pernah dengar nggak? Itu landasan bangsa Indonesia, Mang. Jadi kalau hukuman kematian, Mamang nyari hukuman kematian. Kalau hukuman kematian mah sangat memanusiakan manusia, Mang. Kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Itu intinya. Terus apalagi namanya, jadi kalau misalnya pembunuhan kayak gimana Ustadz, kayak militer dan lain sebagainya ngelakuin pengeksekusian, itu kayak gimana, berpikirnya kayak gimana? Gua kalau nggak megang kewajiban gua masuk neraka jahanam karena lari dari kewajiban gua. Lu kalau nggak mau dibunuh jangan ngelakuin kejahatan, berpikirnya mah kayak begitu. Terus apalagi tuh namanya, bagaimana cara menghadapi sesuatu setelah menghadapi atau ngelakuin pembunuhan? Bagaimana cara berpikirnya? Hati harus selalu dijaga. Hati, empati. Timbulnya kebencian itu karena matinya rasa empati. Timbulnya rasa empati itu karena kebohongan. Jadi intinya kayak gimana? Kalau habis ngelakuin pembunuhan ngomong jujur, jangan diem-diem aja. Karena nanti hatinya bisa mati, karena hidupnya dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan rasa takut. Ya cuekin aja, biasa aja lah, namanya orang ngelakuin kejahatan ya dibunuh, ya wajar lah coy. Kecuali lu ngebunuh orang yang nggak ngelakuin kejahatan, takut baru. Cuman konsepnya begini, mereka itu kayak berlindung di bawah pemerintahan. Makanya kadang-kadang banyak polisi gadungan, banyak di kantor-kantor polisi. Makanya kata intelijen yang situ, cuma di bawah Al-Quran bodoh amat. Konsepnya banyak yang ngebenci pemerintahannya sendiri karena mereka itu menyadap telekomunikasi. Kalau gue mah dimainin ilmu hitam, dimainin suasana hati. Gue mah suasana hati gue dipermainin. Makanya gelisah melulu.
karena belum megang duit juga. Itu intinya kode Morse langsung dari Al-Quran lu. Jangan nggak percaya sama yang ijazah Al-Quran. Itu intinya. Mau nanya apa lagi? Kematian. Kematian, lu nanya kematian lagi. Tadi kan udah gue jelasin nama guanya. Kalau hukuman kematian itu sangat memanusiakan manusia. Kalau nggak mau dihukum, jangan ngelakuin kejahatan. Makanya minimalnya mah jujur aja. Karena pemerintahan bangsa Indonesia sama pemerintahan yang ada di seluruh dunia itu lagi fokus ngelakuin revolusi mental. Itu intinya. Cuman daya tangkap masyarakatnya emang begini. Karena daya tangkapnya begini ya, yang pemerintahan harus ngalah lah, coy. Karena konsepnya mereka ngejaga agama tapi nggak ngejaga negara. Seenggaknya orang yang paham agama itu tahu tentang kehidupan. Please dong, jangan berbohong. Apa namanya, kayak prostitusi atau orang-orang yang berlindung di bawah agama, di bawah negara, kayak orang acting bahkan actingnya pinter banget anjrit, actingnya pinter banget. Bukan jokin sama lu. Ngomong acting lu. Gue mah paham agama, coy. Gue itu Nabi Muhammad, Allah SWT, gue juga orangnya. Makanya kata Simba gue nih, karena kalian gak mau mati dulu ngeliat Allah tuh, makanya gue berwujud ke dunia. Makanya Dewa Krishna itu, makanya sama gue jangan ngelunjak-ngelunjak, jangan songong-songong. Kenapa? Karena ngebawa harga diri agama, harga diri negara. Itu intinya. Makanya nanti dilanjutinnya di sono aja lah, cek, kalau memang itu. Jadi intinya kayak gimana, kelakuan, tetap kelakuan. Terus apalagi tuh namanya, jangan gak percaya sama gua mah mau ngapain aja bebas, namanya anak kandungnya Tuhan yang nyiptain langit bumi sama semua isinya. Makanya bokap nyokap gua datang ke bumi buat ngebantu gua sama simba-simba gua. Itu intinya. Makanya kadang-kadang kalau dijelasin mah kagak bisa, cuman konsepnya gue nanya-nanya lagi, tapi kata bokap nyokap gue ya udahlah, yakin aja lah. Agung Nusrojo bener kan, Agung Nusrojo bener. Agung Nusrojo ya, maksudnya kadang-kadang begini konsepnya nih, gue itu emang dikasih kebebasan untuk ngelakuin apa aja. Gak ada yang berani di dunia lu berdebat, setelah meninggal lu masuk neraka jahanam. Karena semua acara agama itu cuman buat nyenengin gua doang. Logika juga dipakai. Contohnya kayak gimana, bokap nyokap gua nyiptain langit bumi sama semua isinya buat siapa? Ya buat anaknya lah. Ya anaknya gua doang. Ada anaknya banyak, cuman bokap nyokap gua bikin dunia sendiri. Itu intinya. Makanya kata orang-orang yang punya, nggak ada yang berani sih ngeliat muka gua aja, nggak ada yang berani ngeliat muka gua juga, nggak ada yang berani, saking takutnya. Itu intinya. Makanya gua kadang-kadang bertanya-tanya, lu mau kalau takut mah awas lu. Cuman konsepnya di zamannya lagi di zaman yang nggak benar, bokap nyokap gua pengen ngejelasin kayak begitu. Itu intinya. Terus apalagi namanya, gue mah karakter orang pinter, karakter orang jujur. Gue yang ngajarin orang kejujuran, gak mungkin gue bohong. Itu intinya. Makanya itu semuanya itu ada harganya. Ketika meninggal baru dimintain pertanggungjawaban. Yang paling pentingnya mah, makanya dibilangnya kalau dijelasin, orang dari dulu itu cuman